Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Literasi Sirah Nabawiyah. Ringkasan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuk di bagian yang keenam. Di bagian sebelumnya sudah kita baca bagian dakwah terang-terangan. Sekarang untuk video kali ini kita akan langsung masuk ke bagian hijrah ke Habasyih. Dari halaman 24 sampai halaman 26. Langsung saja kita buka halaman 24. Jadi kisah hijrah ke Habasyih. Jadi pada literasi sebelumnya kita sudah membaca kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan dan bagaimana para sahabat mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Langsung saja kita baca hijrah ke Habasyih. Berkenaan dengan terus-menerusnya siksaan kaum musyrikin kepada orang-orang yang masuk Islam, terutama orang-orang lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyih demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi yang akan menjamin keamanan mereka, terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum Quraisy. Dan peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun kelima dari masa kenabian. Jadi untuk hijrah ke Habasyih ini terjadi tahun kelima masa kenabian. Sahabat terus mendapatkan tekanan dari kaum musyrikin, khususnya sahabat-sahabat dari kaum lemah. Maka Nabi meminta mereka hijrah ke Habasyih yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Lalu kemudian berhijrahlah serombongan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 70 orang. Jadi jumlah yang hijrah ada 70 orang sahabat beserta keluarga mereka ke Habasyih. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu Ruqayyah. Jadi ini putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habasyih. Maka mereka mengirim hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekkan Isa dan ibundanya. Tatkala Raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin dan mereka pun menjelaskan pandangan Islam tentang Nabi Isa dengan sebenar-benarnya, maka raja mengamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan mereka kepada orang-orang Quraisy. Pada tahun yang sama, di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tanah suci haram. Di sana telah berkumpul sekelompok besar kaum Quraisy. Lalu beliau berdiri di antara mereka. Namun tiba-tiba beliau membaca surah An-Najm. Padahal orang-orang kafir belum pernah mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sebelumnya mereka selalu berwasiat agar tidak mendengarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Ketika beliau mengejutkan mereka dengan membacakan surah ini dan mengetuk telinga mereka dengan kalam ilahi yang sangat menarik ini, satu persatu dari mereka tetap di tempatnya mendengarkan kalam ilahi tersebut. Di hati mereka tidak terlintas apapun selain kalam ilahi ini. Sampai ketika beliau membaca ayat, Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah. Mereka pun bersujud. Setiap orang tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak tersungkur bersujud. Dari sini, maka berdatangan celaan yang terus-menerus dari setiap orang musyrik yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Ketika itu mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwa beliau telah memuji berhala-berhala mereka. Mereka juga berkata bahwa syafaat berhala-berhala tersebut sangat diharapkan. Mereka melakukan kebohongan besar ini sebagai alasan dari tindakan sujud mereka tadi. Baik, ini kisah hijrah pertama
para sahabat ke Raja Najasyi, 70 orang sahabat. Di sana juga hijrah sahabat Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhumah. Jadi kemudian kisah juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah An-Najm di hadapan kaum musyrik, ya. Kemudian mereka sujud tersungkur, ya, tidak bisa menahan diri mereka. Baik, untuk bagian berikutnya insya Allah kita akan masuk di peristiwa keislaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian untuk literasi sirah nabawiyah pada kesempatan ini. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.